Jadi kalau bicara tentang pahala yang mengalir, salah satu instrumen sedekah yang dinamakan dengan sedekah jariah atau wakaf. Hmm, itu memang pahalanya akan insya Allah ya mengalir Pahalanya mengalir. terus gitu ya? Makanya kenapa wakaf ini dikatakan sedekah jariah yang mengalir terus-menerus? Karena nilai pokoknya utuh, tapi hasilnya yang disedekahkan. Jadi gini Pak Soleh, tepat judul kita malam hari ini atau kesempatan hari ini adalah pahala yang mengalir Mengalir jauh. betul. Karena dari penjelasan Pak Soleh terkait dengan wakaf benar-benar mengalir sampai sejauh-jauhnya kita bisa mendapatkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat lewat jam kerja. Saya berharap Anda dalam kondisi yang sehat walafiat, tetap berkarya setiap saat dan insya Allah punya harapan-harapan yang terus optimis di setiap hari. Pada kesempatan kali ini di episode keempat kami akan diskusi bareng, ngobrol bareng bersama Pak Soleh. Pak Soleh ini pegiat wakaf. Sehingga cocok kalau judul pada pada kesempatan hari ini adalah pahala yang mengalir sampai jauh. Karena penjelasan detailnya akan kita obrolin pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sehat Budi. Pak Soleh? Alhamdulillah, Bandung luar hujan tapi biasa. tetap Semangat. semangat. Ya, Walau jadi gini Pak Soleh, kita ingin ngobrolin terkait dengan tema kita malam hari ini, betul betul. pahala mengalir sampai jauh. Kan ada pahala yang kemudian terhenti ketika kita sudah melakukan sesuatu gitu ya. Betul. Tapi ada pahala yang terus mengalir. Ya istilahnya agama mungkin pahala jariah gitu Jariah, saja. betul. Nah itu kalau kita melihat gitu ya dari apa yang selama ini Pak Soleh kerjakan, ada potensi untuk itu enggak? Jadi kalau bicara tentang pahala yang mengalir, Mhm. jadi Islam itu luar biasa ya. Membagi salah satu potensi ekonomi Islam Mhm. ya. Ekonomi Islam yang mana menjadi bagian dari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kita, Di kehidupan di sehari-hari gitu kehidupan ya. sehari-hari. Bahkan bisa jadi ini bagian dari solusi kemiskinan tadi. Mhm. Ada satu karakter yang memang kalau kita bicara keuangan sosial syariah, ada namanya zakat, ada Zakat, oke. namanya infak, Iya. ada namanya tentang wakaf. Mhm. Nah, yang dimaksud oleh Pak Budi tadi adalah salah satu instrumen sedekah yang dinamakan dengan sedekah jariah atau wakaf. Mmm. Itu memang pahalanya akan insya Allah ya mengalir Pahalanya mengalir. terus gitu ya? Bahkan dalam satu hadis kan masuk dalam Bukhari Muslim, Mhm. di mana Bukhari Muslim itu kan disampaikan idza mataul insan in qata'a itu salasin. Salah Mhm. satunya adalah sodakotin jariah. Mhm. Jadi apabila manusia meninggal dunia maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Iya. Salah satunya adalah sodako jariah. Yang kedua, eee, doa anak yang soleh. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Mhm. Jadi wakaf ini bagian dari salah satu pahala yang walaupun dia sudah meninggal dunia, maka mengalir pahalanya. Nah, oke, berarti kan ini sebetulnya potensi yang sangat besar buat kita gitu ya. Betul? Dengan umur yang terbatas, sumber daya yang terbatas, tapi kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah gitu ya, diberikan oleh, Tuhan Yang Maha Esa untuk menerima manfaat yang cukup Luar panjang, biasa. cukup luas gitu. Tapi kalau ngelihat ini ya, maksudnya populer di Indonesia itu antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf, kayaknya belum belum ini ya, belum Betul. berimbang gitu ya. Jadi hasil riset itu bukan hasil riset, potensi wakaf dua-duanya besar. Mmm, Nah, tapi dari sisi optimalisasi semuanya dua-duanya masih kecil. antara zakat Zakat dengan zakat wakaf dan ya? wakaf masih kecil. Kalau bicara potensi zakat itu 327 triliun 327 triliun zakat ya? zakat, Oke, oke. tetapi potensinya baru 32 triliun Triliun, yang memang teroptimalkan. Nah, oke. wakaf itu 180 triliun, Oke. baru saat ini 3,2 triliun, Oh jadi memang masih jauh ya, baik. masih jauh. Nah, bicara wakaf, apalagi bicara wakaf lagi gitu. Wakaf Mhm. itu sendiri saat ini orang masih mengenal wakaf itu dia harus punya tanah, Tanah ya, yang kita ya. kenal ya dari dulu gitu ya. Betul, Jadi kalau nggak punya wakaf, maksudnya gini, saya akan berwakaf ketika sudah memiliki aset yang cukup besar gitu ya. Nah padahal kalau sekarang nih, update-update sekarang gimana tuh
Pak Soleh? Padahal kan kalau kita bicara wakaf itu wakaf masuk dalam sedekah. Kalau sedekah itu berarti kan bisa bukan hanya berupa tanah saja gitu gitu. ya. Ya, bukan berupa tanah saja, tapi orang pikir kalau wakaf itu dia harus tanah. Terus optimalisasi tanahnya itu memang harus 3M. Makam, madrasah, masjid. Masjid gitu ya. Dan banyak ya di masyarakat kita ya, ini misalnya masjid wakaf, madrasah memang dari wakaf gitu ya. Sehingga saya berpikirnya itu harus orang-orang yang memang sudah kaya yang bisa berwakaf gitu ya, Pak Soleh ya. Jadi kesempatan wakaf itu identik betul orang yang kaya, orang yang punya kelebihan harta gitu. Padahal kalau bicara sedekah itu boleh berapapun boleh gitu. Berapapun bisa untuk wakaf bisa gitu ya. untuk wakaf itu. Ya. Tidak ada batasan. Wakaf itu karena sedekah, tidak ada batasan. Wakaf itu harus nilainya berapa, nggak ada batasan. Nggak ada nisabnya gitu ya. Nggak ada nisab. Kalau zakat kan ada nisab. Ya. Karena memang zakat itu menjadi wajib, sedekah wajib kan. Maka ada syarat wajib zakat. Nah, kalau sedekah jariah wakaf ini nggak ada batasan apapun, berapapun boleh. Ya. Kalau kita melihat nih, Pak Soleh, kalau kita melihat ya, misalnya untuk memotivasi kita, teman-teman kita, keluarga kita gitu. Ada nggak contoh-contoh yang memang sudah ada di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat gitu ya, terkait dengan wakaf? Zaman Rasul, kalau kita bicara wakaf ya, kita dari ayat Al-Quran nggak ada. Tapi bahkan wakaf itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Bahkan oleh para sahabat. Salah satunya ayat yang keluar Al-Imran 91 lantana lurbi rohata tumfikum matuhibun. Ayat itu pada satu ayat itu salah satu sahabat contohnya Abu Thalhah. Abu Thalhah itu dia punya kebun berwa yang lokasinya luar biasa strategis banget. Gitu ya kalau lihat sekarang gitu ya. Ya. Dia wakafkan pada Rasulullah. Ya Rasul, saya punya tanah nih gitu. Saya wakafkan. Ya. Bahkan kata Rasul, ya udah sok wakafkan aja. Wakafkan, tapi itu buat keluargamu. Nah, itu Abu Thalhah. Ada yang sangat masyhur saat ini kalau bicara wakaf adalah Umar bin Khattab. Dia memakafkan kebun Bayruha tadi. Kebun Khaybar. Ya. Kebun Khaybar, dia, ya Allah, saya punya tanah wakaf, semua tanah yang mau saya sedekahkan. Tanah ini luar biasa subur dan makmur. Tanah ini. Maka kata Rasul, apa yang perlu saya lakukan ya Rasul? Kata Rasul, kalau memang mau kamu sedekahkan, maka Rasul mengatakan, insita aslaha wa tasodakta biha. Tahan pokoknya, sedekahkan hasilnya. Karena wakaf akan dikelola gitu ya, secara produktif ya. Itulah yang membedakan antara zakat dan wakaf. Antara sedekah biasa dengan sedekah jariah. Makanya kenapa wakaf ini dikatakan sedekah jariah yang mengalir terus menerus. Karena nilai pokoknya utuh. Tapi hasilnya yang disedekahkan. Bagi hasil, maksudnya dari pengelolaan itu katakan ya ada keuntungan. Itu yang akan diberikan kemanfaatan ke sekitar kita gitu ya. Betul. Jadi kita lihat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu dia mewakafkan sumur Raumah namanya. Jadi membeli dari orang Yahudi. Ya, pada saat itu orang Yahudi punya sumur Raumah tadi, orang Yahudi. Dan Rasul mengatakan, siapa yang bisa beli ini, aku jamin masuk surga. Masya Allah. Kata Rasul. Maka Utsman bin Affan pada saat itu lobilah ke orang Yahudinya. Ya, lobi orang Yahudi, oke, saya beli ini, boleh nggak saya naruh saham di sini? Dengan beli sumur Raumah ini. Oh boleh, 50%. Awalnya ya. Awalnya. Oke, dilah dengan orang Yahudi tadi, maka sepakat 50-50 miliknya Utsman, 50 adalah miliknya orang Yahudi. Nah, ketika orang Yahudi 50-50, maka Utsman sampaikan kepada orang Yahudi tadi. Karena pada saat itu orang Yahudi dia harus menjual air tadi. Semua orang tadi dijual ke orang. Ke masyarakat dijual. Dia dapat duit banyak nih. Waktu ini ya sahamnya masih 100% orang Yahudi. Betul. Akhirnya dia dilobi oleh Utsman karena punya 50%. Wahai Yahudi, saya punya 50% dong. Boleh dong. Ini bagian saya. Boleh nggak satu hari milik saya jual. Karena 50% milik saya sahamnya. 50% lagi milik Anda. Berarti hari Senin saya jual, hari Selasa ente yang jual ya gitu. Ya.
nego-nego, itulah ya. kesepakatan itu akhirnya oke, deal. Sepakatan deal lah dengan orang Yahudi tadi. Maka Utsman bin Affan pada saat hari yang dijual, karena memang niatnya pun Utsman bin Affan buat wakaf, bukan buat dijual, maka terjadi Utsman bin Affan menyampaikan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ambillah hari ini buat perbekalan 2 hari sampai besok. Ini yang bikin tekor Yahudi berarti. Ujungnya apa? Hari besoknya nggak ada yang beli. Nggak ada yang ambil, nggak ada yang beli karena sudah nyetok di hari itu. Udah gitu gitu hari ya? itu nggak ada yang beli. Hari ketiga lagi dia ngambil lagi buat hari yang Kamisnya. Hari nyetok lagi. Akhirnya lambat laun apa? Roma ini si orang Yahudinya bangkrut kan, rugi. Saya nggak punya keuntungan nih gitu kan. Akhirnya apa? 100%-nya dijual ke Utsman bin Affan. Dan ini setelah 100% milik Utsman bin Affan, memang digratiskan untuk pemanfaatan oleh masyarakat. Betul. Ya. Nah, sekitar sumur Romah itu ada lahan yang di kebun kurma tadi. Nah, kebun kurmanya inilah yang digarap, yang dijual, hasilnya keuntungannya adalah itu 50% buat anak yatim. Masya Allah, berkah sekali ini. Dibikin produktifan, dijual, sumurnya tetap digratiskan, produktifkan kebun kurmanya, akhirnya menghasilkan keuntungan tadi, itulah yang disalurkan Mukuf Ali untuk kaum muslimin. Dan itu berjalan sampai sekarang ya? Dan itu berjalan sampai sekarang. Masya Allah, ini keren. Jadi ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Walaupun beliau sudah... Walaupun ratusan tahun yang lalu meninggal dunia, tapi sampai saat ini ada rekening Utsman bin Affan. Bahkan rekening Utsman bin Affan itu dikelola lagi. Rekening tadi dikelola lagi produktif yang lain. Menghasilkan lagi. Jadi hotel. Hotel Utsman bin Affan. Kalau kita pas umroh ke sana akan ditunjukkan ada mungkin ya. Hotel Utsman bin Affan. Nah itu hasilnya semuanya adalah dari wakaf gitu ya. Maksudnya sumbernya dari wakaf. Jadi hasil semua itu dari wakaf. Dikembangkan. Dan hasilnya saya pernah diskusi di acara Global Wakaf Conference. Di acara wakaf ketemu pengelola Utsman bin Affan, lembaga wakafnya lah. Dia kelola. Saya bilang, di Indonesia ada nggak Mukuf Ali nyampe ke Indonesia? Terus kata orang pengelolanya, Pak Soleh, di Indonesia itu kami menyalurkan buat korban tsunami Aceh. Dari hasil pengelolaan wakaf produktifnya Utsman bin Affan. Sampai saat ini. Jadi Utsman bin Affan meninggal dunia itu sampai sekarang itu masih disalurkan. Masih jauh gitu ya. Selama pengelolaannya itu benar gitu ya. Dan itu maksudnya ya alhamdulillahnya karena berkah gitu ya. Hotelnya juga mungkin ya akan selalu penuh. Kemudian kebun kurmanya juga akan semakin subur berbuah gitu ya. Dan produktif tadi dan gitu. Produktif gitu ya. Itu yang membedakan bahwa tadi makanya kenapa jariyah gitu. Jadi sekarang juga masih terus berproduksi masih gitu ya. Ngalir. Bahkan mungkin kalau kita jamaah umroh ya kebaikan tur. Bisa jadi saya makan kurmanya dari kebun Utsman bin Affan. Bahkan nanti satu saat kalau kita umroh ke Baikantur, kita bisa kunjungi wakafnya Utsman bin Affan sama hotelnya. Kita bisa nginap di hotel Utsman bin Affan. Waduh, insya Allah semoga dimudahkan. Karena hasil dari itunya bukan buat siapa-siapa tapi buat umat. Jadi insita asla watasodak tabiha tadi disedekahkan hasilnya, tapi pokoknya tetap. Pokoknya tetap nggak berkurang gitu ya. Nggak berkurang sedikit pun. Mungkin dari pengelolaan hasil gitu ya, bisa jadi salah satunya ditempatkan untuk investasi lagi, aset lagi gitu ya. Jadi malah semakin bertambah gitu ya. Justru kan wakaf itu berkembang terus. Karena kan tadi di Indonesia saja sudah diatur. Kalau kita bicara Indonesia ada based on undang-undang bahwa wakaf produktif itu ketika kita ngelola wakaf uang, itu wakaf uang itu dikelola, diproduktifkan di sektor 2, keuangan atau sektor real. Nah, di keuangan di sektor kita dapat imbal hasil dari pengelolaan tadi. Pengelolaan tadi itu dibagi 3. Setelah diatur dalam peraturan BWI itu dibagi 3 dari imbal hasil tadi. 10% buat nazir, 40% itu buat cadangan atau reinvestment. Reinvestment. Jadi kalau kita ngelola wakaf uang, ya, kita ngelola wakaf uang 10 miliar anggap. Dapat imbal hasil 100. Maka 100 itu dibagi 3.
Oke, 100 juta kan hasilnya lah ya. Hasilnya itu dibagi 10% 3. untuk nazir. 10% untuk nazir, Nazir berarti ini pengelola 10 juta. ya? Pengelola Pengelola, oke. wakaf. Ya. 40%-nya itu adalah reinvestment atau cadangan. Cadangan ya. Oke. Jadi nanti itu cadangan ini buat siapa? 10 miliar plus, kalau tadi 40 juta, 10 miliar 40 juta. 40 juta. Oke. Nah. Kita investasikan lagi. Nah, 50%-nya buat apa? 50%-nya digunakan untuk program sosial atau mukuf alai. Mukuf alai. Dan bisa jadi salah satunya adalah untuk pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran gitu ya. Jadi bisa, kalau misalnya gini kan, ini channel lewat jam kerja, salah satunya adalah untuk ya misalnya tema-tema terkait dengan ketahanan ekonomi keluarga. Kan berarti cocok juga misalnya wakaf ini bisa disalurkan untuk ya para keluarga sahabat kita yang memang perlu dibantu secara ekonomi. Itu ya. Sangat bisa Pak. Justru itu menjadi solusi. Sementara ini kan kita bantu sosial itu dari penggalangan dana. Ya. Yang kita kumpulkan, salurkan, habiskan begitu saja. Ya. Kalau ini kan jelas diproduktifkan, modalnya tetap bergulir, dan disalurkan itu adalah hasilnya. Jadi kayak kita membuat sebuah usaha, ya. Kalau mungkin usaha itu dari keuntungan itu kan buat pengusahanya. Benar. Kalau sekarang adalah bukan buat pengusahanya, tetapi buat disalurkan untuk masyarakat. Tapi pemilik apa namanya wakif ya? Wakif itu masih dapat kayak bagi hasil nggak keuntungan? Kalau misalnya ada skema untuk itu gitu? Ada skema kayak gitu. Kemudian diskusi. Jadi kita bisa. Jadi wakaf manfaat itu ada 3. Ada manfaat akad wakaf manfaat itu ada manfaat wakaf ahli, ya ahli itu di mana hasil manfaat imbal hasil itu buat ahli waris. Untuk ahli waris. Ulut ahli waris. Jadi kita wakaf uang diproduktifkan, hasilnya itu buat ahli waris. Katakan itu saya dimaafkan, berarti ahli waris saya berhak untuk dapat bagi hasil juga gitu ya. Bagi hasil. Kalau akadnya tadi wakaf ahli tadi ya. Betul. Ya. Okay. Itu wakaf ahli. Ada wakaf hoiri. Hoiri itu ada untuk kepentingan masyarakat. Jadi di mana hasil keuntungan itu diserahkan untuk kepentingan sosial masyarakat. Nggak ada keuntungan tadi ya. Seperti Usman tadi. Oke. Ada lagi wakaf mustarok. Wakaf mustarok ini adalah gabungan dari wakaf ahli dan hoiri. Jadi sebagiannya buat ahli waris, sebagiannya untuk masyarakat. Ya. Tadi kita bicara tentang sahabat Usman. Kalau di Indonesia ada nggak yang misalnya memang luar biasa semangat wakafnya gitu? Di Indonesia, kalau orang Aceh pergi haji, dia dapat hasil mauquf alai penyaluran dari pengelolaan wakaf produktifnya Habib Bukar Al-Asyi. Oh, ada juga nih ya tokoh Indonesia ya insya Allah. Tokoh Indonesia yang mewakafkan di Mekah. Hotel juga? Dijadikan hotel sekarang. Oh, Masya Allah. Ini karena saya bukan Aceh gitu ya. Jadi kalau ada orang Aceh, penerima manfaat juga nih. Jadi kalau orang Aceh pergi haji. Khusus untuk orang Aceh ya? Khusus orang Aceh. Karena dia akad manfaatnya adalah penyaluran hasil dari pengelolaan wakaf produktifnya itu untuk orang Aceh yang berangkat haji orang Aceh. Itu udah step. Jadi dan sampai sekarang masih terima nih. Sampai sekarang masih terima dari Aceh. Tahun lalu itu tahun lalu itu hampir 6,8 juta satu orang. Satu orang. Bayangkan kalau misalnya dari Aceh ada yang berangkat sampai 100-200 orang kan bisa nih luar biasa. Waduh, itu pahala mengalir juga nih yang nggak akan selesai nih. Jadi kan itu luar biasa. Orangnya mungkin Habib Bukaknya udah kemana? Ya udah di akhirat, di surga. Surga. Makanya tadi kan kebayang, kalaulah kita mungkin sekarang, kalau saya bicara wakaf ini menjadi bagian solusi buat kita. Betul. Solusinya apa? Kita yakin kan, pahala kita itu seberapa banyak sih yang kita dapatkan. Betul, karena tadi usia kita terbatas. Bagaimana kita bisa melipat gandakan itu dengan memakai fasilitas yang sudah disediakan oleh Allah gitu ya. Tadi wakaf itu tadi. Jadi, nah, gimana nih maksudnya? Kita kan ada BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Gimana dari BWI apakah sudah memudahkan kita nih untuk ya tadi tidak harus kaya, tapi kita yang punya keinginan bisa mewakafkan apa yang kita miliki gitu. Jadi kan uang itu, wakaf itu ada sekarang udah banyak ragam inovasi wakaf. Ada namanya wakaf
dibagi harta benda wakaf itu ada 2 kalau di versi BW dan undang-undang disampaikan. Undang-Undang Wakaf itu nomor 1 tahun 2004 itu disampaikan itu ada 2, harta benda bergerak, tidak bergerak. Oke. Jadi kalau bergerak itu contoh tadi uang, ya, saham, logam mulia, mulia, motor, mobil yang bergerak. Jadi kita bisa wakafkan tadi. Kalau saya punya emas, saya mewakafkan lah, boleh nggak? Boleh diwakafkan emasnya. Walaupun hanya beberapa saat gitu, misalnya setahun 2 tahun gitu, dimungkinkan juga ya. Wakaf itu ada 2, ada yang memang wakaf itu di dalam di undang-undang pun sampaikan bahwa pembinaan kepemilikan dari milik pribadi menjadi milik umat dengan bisa sementara atau selamanya. Jadi dimungkinkan untuk jadi mu'abad dan mu'akwat bahasanya. Jadi bisa sementara dan bisa selamanya. Jadi kalau kita tadi Pak Budi wakaf, saya mau wakaf nih Pak Solid, saya punya 1 miliar, 5 tahun. 5 tahun nanti diambil lagi, bisa. Oke. Nanti manfaatnya gimana? Manfaatnya yang disalurkan oleh nazir. Gitu. Manfaat inilah yang disalurkan oleh nazir. Ya, benar-benar. Selama 5 tahun pengelolaan itu yang disalurkan oleh nazir kepada penerima manfaat itu ya. Tadi. Ya. Termasuk saya punya kebunnya udah produktif, jangan kebunnya nggak produktif. Kan kalau wakaf ini harus harta yang terbaik kan. Iya, betul. Kan albir lantal albir harta tibun kan harus harta yang terbaik harus kita wakafkan itu. Karena buat investasi akhirat kita, masa investasi akhirat hartanya yang terbaik. Kaleng-kaleng gitu ya. Contoh kita punya ruko. Di tempat strategis. Udahlah saya wakafkan saja selama 30 tahun. Selama 20 tahun, selama 5 tahun. Saya punya rumahnya strategis, udah saya wakafkan. Saya punya kebun anggur, kebun kurma, kebun yang memang sawah yang memang produktif. Saya wakafkan selama sekian tahun, silakan manfaatnya. Dulu saya pernah menerima ada buah manggis, Pak. Itu hampir 2 hektar. Jadi dia punya kebun manggis 2 hektar. Datang ke kantor, Pak Soleh, saya mau wakaf berjangka. Wakaf enggak selamanya tapi berjangka. Berjangka kenapa? Sampai panennya diserahkan ke Pak Soleh, ke nazir. Udah setelah panen saya garap lagi. Berjangka. Manfaatnya silahkan saat itu. Ya hasil panennya itu panennya diwakafkan. Kan produktif. Betul. Selama itu masih milik, tapi ketika itu dia garap lagi, wakafin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini dari Badan Wakaf Indonesia mengajak semua warga daerah dari Provinsi Jawa Barat, khususnya daerah Kota Bandung dan sekitarnya, ayo berwakaf melalui lembaga wakaf Bina Imani Berkarya. Mudah-mudahan wakaf yang diberikan dan juga disalurkan melalui lembaga BIB ini menjadi semakin berkah, bermanfaat untuk umat. Kami tunggu untuk segera berwakaf melalui BIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wakaf. Salurkan infak terbaik Anda dengan scan QR barcode yang tertera di layar ya. Insya Allah berkah. Barokallahu fikum. Ya. Kalau di masyarakat kan populernya masih di zakat, infak, sedekah tadi ya. Betul. Berarti kan perlu lebih banyak kayak literasi gitu ya ke masyarakat. Itu. Ini gimana nih Pak Soleh? Jadi memang tantangan di Indonesia dan hasil riset pun menyampaikan bahwa literasi wakaf di Indonesia itu rendah. 50,8% hasil riset. Jadi menyatakan bahwa pemahaman dasar tentang wakaf itu masih rendah. Masih orang memahami tadi 3M, masih dia harus tanah gitu. Iya. Padahal kan wakaf itu bisa sedekah tadi, bahkan Rp1.000 pun bisa berwakaf. Bisa wakaf gitu ya. Saya dulu ada di salah satu lembaga yang setiap hari itu ada berwakaf cuma 1.000. Mungkin dengan teknologi dengan itu mungkin. Apalagi di era sekarang itu kan pembayaran wakaf itu mudah. Klik gitu ya. 1.000, 2.000. 1.000 pakai GoPay. Pakai ShopeePay.
Aha. Pakai apalagi sekarang ya, yang memang Ya, digital digital sekarang. lah ya. Digital sekarang itu kan bisa Rp1.000. Mhm. Tapi ingat, 1.000 yang kita infakkan itu buat investasi akhirat yang akan menolong kita. Mhm. Ya betul, Mas. Saya mungkin secara rupiah kecil, tapi kalau misalnya kita lakukan rutin gitu ya, tiap hari insya Allah juga akan semakin besar. Betul. Apalagi dikelola dengan baik gitu ya. Inilah Dan fungsi potensinya nazir. potensinya kan untuk Indonesia 100 sekian triliun. 180 triliun. 180 triliun. Itu berarti kan menghitungnya dari orang-orang yang berkecukupan yang sudah menjadi wajib bayar zakat atau apa gitu ya. Jadi gini, itu hasil risetnya itu bahwa budaya di Indonesia itu sedekah itu 5%. Budaya di Indonesia sedekah 5%. 5%. 5% itu berarti kalau kita anggap yang wajib itu kan udah 2,5%. Karena zakat. Oke ya. Masih ada sisa itu 2,5% lagi. Oke. Nah 2% itu kita coba hitung. Kira-kira potensi kita nggak ngambil 2,5%. Hasil risetnya itu 1,5%. 1-1,5%. Itu jatuhnya atas 180 triliun. 180 triliun ya. Dan ini maksudnya dengan potensi itu tumbuh lembaga wakaf di kita juga Sangat semakin tumbuh. banyak ya. Betul. Jadi sekarang itu kita memang mungkin dengan banyaknya orang yang berperan wakaf, berarti kan orang lebih familiar dengan wakaf, lebih banyak orang yang bersinggungan dengan wakaf, lebih banyak pengelolanya, sehingga mungkin orang lebih sadar dan mungkin perkembangan wakaf akan lebih cepat. Semakin banyak orang pengelola wakafnya nazir, dan nazirnya pun disertifikasi dengan cara dia bagaimana dia profesional dalam pengelolaan wakafnya. Oh benar, karena kan harus mengelola aset-aset itu kan, dia juga harus tahu dialokasikan kemana, bisnis apa yang resiko rendah gitu ya, mungkin ya Pak Soleh ya. Jadi seorang nazir itu dia harus bisa paham tentang analisa bisnis. Nah itu yang harus dipelajari juga nih oleh para nazir ya. Yang kedua, nazir itu harus dia paham manajemen risiko. Karena bicaranya adalah insita aslaha. Jadi bagaimana si uang itu harus dijadikan modal. Ketika dijadikan modal itu apakah mau modalkan diinvestasikan atau mau dikelola dengan sendiri sektor bisnis atau segala apa. Itulah yang harus paham betul supaya memang dia tidak hilang. Jangan sampai dia nggak paham ilmunya, dikelola saja, ujungnya nggak menghasilkan apa-apa. Nah kalau misalnya nih ada kejadian nazir menempatkan di sektor real gitu ya, katakan gitu ya, sudah dengan analisa ini, pertimbangan ini dan itu, tekor juga tuh gimana nih dari BBI? Di undang-undang diaturnya adalah bahwa nazir yang harus mengganti. Oh nazir yang harus mengganti. Nazir mengganti. Berarti nazir harus berhati-hati dan itu tadi ya, persyaratan untuk bisa menjadi nazir di lembaga atau pribadi harus tersertifikasi oleh BWI. BWI. Dan memang tadi prinsipnya nazir itu sebetulnya nggak perlu juga kalau memang dia nggak tahu Pak. Tapi dia bisa sifatnya kemitraan dan kolaborasi. Kan era sekarang kolaborasi. Boleh menolak juga ya, misalnya ada dari wakif gitu ya. So mewakafkan ini. Misalnya tapi akadnya untuk ini. Tapi di sisi lain nazir nggak terlalu punya kemampuan. Atau memang bisa jadi nazir tadi kolaborasi. Kolaborasi ya. Kemitraan sekarang di eranya. Betul. Jadi nazir kolaborasi dengan pengusaha. Ya. Jadi nggak harus nazir mengelola sendiri. Betul, tetapi ya. Nazir kerjasama dengan pengusaha, pengusahanya lah yang mengelola. Tapi pengusaha juga harus paham bahwa ini bersumber dari wakaf kan ya, bukan keuntungan saja gitu ya. Jadi mencari mitra, pengusaha harus paham bahwa ini adalah prinsip wakaf, maka pengusahanya punya tanggung jawab, dia punya visi yang sama. Bukan hanya visi dunia, bukan hanya visi bisnis, tapi bagaimana ketika dia mengelola dana-dana wakaf, dia punya visi sosial, aman, sosial, dan dia mau untuk juga gitu ya. Bagi keuntungan lebih besar juga kan untuk bergudang sosial. Jadi memang kalau melihat kondisi sekarang gitu ya, potensi wakaf kan walaupun secara literasi masih kurang ya dibanding zakat. Tapi kalau saya pernah membaca sifat dermawan masyarakat Indonesia top gitu ya. Nomor satu gitu ya. Itu jadi modal utama sebenarnya. Jadi cukup sangat untuk bisa berkembang wakaf di Indonesia gitu, Pak Soleh.
sangat-sangat sekali punya potensi. Tinggal bagaimana sekarang literasi dan semua orang menyampaikan tentang manfaat wakaf dan dampaknya. Oke. Karena bicara wakaf tadi kan, dampak secara pribadi iya, bagi secara wakif iya. Dia sebagai investasi akhirat. Investasi akhirat, betul. Bagi secara masyarakat sosialnya, sosial ekonomi juga itu kan tumbuh luar biasa. Ada gitu ya, maksudnya contoh gitu ya, maksudnya ini uang wakaf nih kita berikan ke penerima manfaat, katakan ke mustahik ya, orang-orang yang memang secara ekonomi belum mampu. Tapi setelah dikasih itu terus berkembang ada juga ya, yang Banyak, berubah Pak. jadi mampu. Alhamdulillah. Banyak ya? Banyak. Oke. Bahkan bisa jadi menyelesaikan masalah dengan wakaf. Contoh, wakaf itu bisa menyelesaikan masalah dari dia lahir sampai dia meninggal, Pak. Tapi di Indonesia sudah idealnya udah seperti itu ya? Idealnya seperti itu. Di Indonesia mungkin ada beberapa yang memang sudah mulai ada sekarang. Contoh, ketika dia lahirkan di klinik atau di rumah sakit di atas wakaf. Jadi gratis lah ya. Jadi gratis. Manfaatnya dibayarin dari situ, manfaatnya dia gratis. Pas lahir nih. Pas lahir. Tumbuh, berkembang, mau pas sekolah. Tumbuh berkembang, sekolahnya sekolah di wakaf, pendidikan. Gratis juga. Gratis juga karena manfaat tadi di sana. Betul. Nah, ketika meninggalnya di lahan wakaf. Jadi semua serba wakaf. Serba wakaf. Dan itu memungkinkan ya kalau misalnya pengelolaan secara baik. Dan ekonomi modal kita sekarang apa? Kondisi sekarang kan uang modal itu kan dari pinjaman, Pak. Oh, pinjaman, oke, ya. Dari pinjaman, mungkin pinjaman seseorang yang punya kepentingan. Ya. Tapi bagaimana kalau kita bayangkan wakaf yang ketumpul 180 triliun tadi terkumpul? Oh, luar biasa tuh. Itu dijadikan untuk modal para pengusaha, nggak perlu ngakses apa-apa. Makan bergizi gratis nggak boleh? Bisa juga. Tapi dikelola dengan ini kan? Betul. Sekarang kalau kita pengusaha jalan tol, dia nggak perlu pinjem ke investor pengusaha tertentu. Iya, betul. Tapi pinjamnya kemana? Ke dana wakaf. Kenapa? Ketika investor memberikan bagi hasil ke dana wakaf, ke nazir, itu jadi sosial masyarakat. Sosial. Kita pelan-pelan dari yang bisa kita jangkau dulu berarti Pak Soleh. Dengan lembaga wakaf yang ada, kita ke masyarakat sekitar gitu ya, bisa mengentaskan kemiskinan, bisa lebih memberdayakan gitu ya. Betul. Jadi gini Pak Soleh, tepat judul kita malam hari ini atau kesempatan hari ini adalah pahala yang mengalir jauh. Betul. Karena dari penjelasan Pak Soleh terkait dengan wakaf benar-benar mengalir sampai sejauh-jauhnya kita bisa mendapatkan. Ini kan menarik nih ya, dari potensi masyarakat Indonesia yang cukup banyak, kemudian 180 triliun. Katakan ya kita melihatlah misalnya nih jumlah ASN di Indonesia. Atau jangan di Indonesia lah, di kota Bandung gitu katakan ya. Kalau mereka berikhlas untuk mewakafkan satu hari sekian ribu rupiah misalnya kan dalam 1 bulan akan terkumpul luar biasa. Makanya ini yang menjadi harus kita gaungkan wakaf ini adalah bagaimana wakaf menjadi lifestyle. Wakaf sebagai lifestyle. Bahkan harus kita dorong menjadi satu gerakan wakaf. Masif gitu ya. Masif semua. Apalagi mungkin dulu pernah kita di salah satu BUMN di Kementerian Agama di acara milad dia itu 3 bulan dengan pegawainya dia mewakafkan potong gaji payroll itu bisa 5 miliar Pak. 5 miliar ya. Dalam satu kesempatan. Dalam satu kesempatan. Oke, berarti harus ada ustadz atau para ini ya yang memberikan memang penjelasan-penjelasan itu yang selalu menghubungkan wakaf dengan akhirat, wakaf dengan kebaikan, wakaf dengan jangka panjang pahala itu tadi ya. Dan di era sekarang alhamdulillah terus berkembang inovasi-inovasi yang ada Pak. Jadi tadi kan bicara benda wakaf tadi bergerak tidak bergerak. Yang kedua sudah berkembang lagi. Ada wakaf uang, ada wakaf saham yang dinamakan cash wakaf bisa sukuk. Sukuk ya. Ada sukuk, ada CWLS, cash wakaf link sukuk. Ya. Itu gimana tuh masalah? Ada wakaf saham. Ada cash wakaf link deposito. Ya. Sudah semakin beragam ya. Ya, sudah beragam. Ada lagi wakaf manfaat polis asuransi. Berarti ini kan gabungan dari beberapa produk yang kemudian di-mix jadi wakaf dan insya Allah halal gitu ya. Jadi berbagai, kenapa? Dan ini luar biasa,
Indonesia sudah mungkin mulai melihat potensi wakaf ini bagian dari ekonomi Indonesia, ekonomi keuangan sosial yang memang dikembangkan. Makanya mungkin BI lagi maraknya bikin produk-produk tentang tadi ya, sektor-sektor sukuk dibuat produk. Jadi tes wakaf ini sukuk. Jadi kita bisa sukuk wakaf. Sukuk wakaf ya. Di mana imbal hasil sukuk ini itu digunakan untuk tadi sosial tadi. Jadi sukuk kita naruh di sukuk wakaf, contoh 1 juta, SWR 01, SWR 06 sekarang itu udah SWR 06. Jadi sukuk retail, sukuk syariah tentunya ya, sukuk syariah itu masuk dikelola oleh pemerintah. Kes wakaf ini sukuk pemerintah, dikelola proyek pemerintah. Imbal hasilnya itulah yang disalurkan untuk program sosial. Ini berarti kita kalau misalnya mau menempatkan dana kita di sukuk wakaf, berarti ke BWI gitu ya? Ada BWI, ada MIDIS, mitra distribusi. Itu di bank syariah biasanya. Dia bukan, ada beberapa bank syariah. Ada bank-bank yang memang ditunjuk untuk dia mengeluarkan produk kes wakaf yang sukuk. Dan personal bisa ya? Bisa orang per orang gitu bisa ya? Bisa. CWLS. Besarannya? Minimal 1 juta. Oh, minimal 1 juta. Minimal 1 juta. Sangat terjangkau ya. Sangat terjangkau. Teman-teman ini ya. Itu luar biasa, potensinya sudah luar biasa sukuk. Dari mulai sukuk. Ada lagi saham. Saham itu kita 2. Saham yang sifatnya di bursa, tapi saham syariah. Saham syariah ya. Yang kita punya lembar surat saham, berapa lembar saham diwakafkan. Dan itu saham-saham dari perusahaan yang memang ditawarkan di bursa. Di gitu bursa. Ya. Kita bisa membeli itu gitu ya? Bisa membeli itu dan bisa mewakafkan dari saham kita yang kita miliki. Nah, nanti di mana? Dividennya ini untuk program sosial tadi. Ya, benar. Ya. Itu saham. Bisa jadi saham yang sifatnya, saya punya saham di sebuah perusahaan. Boleh dong sahamnya diwakafkan. Sekian. Saya punya 40% di sebuah perusahaan atau di rumah sakit. Ya, di rumah sakit X. Saya wakafin aja lah. Saya punya 40%, 20% saya wakafkan aja. Nanti pada saat itu masuklah di najir, kepemilikan najir di perusahaan itu. Sehingga pada saat dividen, najir akan mendapatkan dividennya itu untuk program sosial tadi. Program sosial, betul. Ya. Ya. Tapi nazirnya dari apa? Kalau misalnya lembaga, berarti dia yang paham terkait dengan pemilihan saham yang mana yang harus kita beli gitu ya. Jadi najir itu kan ada 3, Pak. Najir itu perorangan. Kedua organisasi dan badan hukum. 3 ya. Najir yang bisa ngelola tadi memang najir organisasi dan badan hukum tentunya. Kalau yang perorangan mungkin tidak sampai ke sana ya. Tidak sampai ke sana. Perorangan itu mungkin ngelola aset tanah. Yang di sekitar tadi yang awal-awal kita obrolin. Gitu kan. Wakaf aset yang sifatnya tanah itu mungkin bisa perorangan. Tapi kalau sudah najir organisasi badan hukum mungkin baru ngelola wakaf uang. Makanya pendaftaran dia sebagai kenajirannya pun berbeda, Pak. Kalau najir perorangan itu di KUA, ya di Kementerian Agama, di KUA-nya. Kalau najir wakaf uang atau organisasi dan badan hukum itu ke BWI. Ya. Di BWI secara perizinan dia sebagai najir organisasi dan badan hukum. Karena tadi dia harus punya kemampuan, punya organisasi tadi gitu. Ini berarti misalnya kayak untuk lembaga yayasan gitu ya. Betul. Yayasan yang salah satunya membuka lembaga wakaf gitu ya. Betul. Itu berarti nazir lembaga gitu ya. Najir lembaga. Oke. Itu. Jadi bisa dengan kita tadi bicara saham. Terus adalah bisa saham tadi bursa. Terus ada CWLD. Kes wakaf deposito. Jadi kalau kita punya deposito di bank syariah, ya, imbal hasilnya itu bisa diwakafkan. Imbal hasilnya dalam program CWLD. Kes wakaf link deposito. Link deposito. Ya. Jadi hasil depositonya nggak kita ambil, tetapi kita wakafkan. Ya. Wakafan untuk program apa? Mau program sosial, mau program produktif, kita boleh saja. Yang dikelola oleh nazir. Oke. Jadi dengan berbanyak inovasi gitu ya, memudahkan untuk masyarakat juga memilih yang mana yang cocok dengan dia, misalnya merasa nyaman, merasa aman gitu ya. Dan mungkin dia punya hartanya, saya punya harta ini nih yang terbaik saya gitu, punya sukuk, daripada sekarang sukuk saya ini udahlah diwakafin. Saya punya saham gitu di perusahaan ini, udahlah saya wakafin sebagian. Ya.
ada lagi yang memang tadi satu lagi ini wakaf polis asuransi. Wakaf polis asuransi. Saya punya polis asuransi. Pada saat kita meninggal dunia, pasti kan kita dapat manfaat dari polis. Betul. Nah, manfaat polis tadi itu bisa diwakafkan maksimal 30%. Maksimal 30%. Jadi sisanya buat ahli waris, 30%-nya itu diwakafkan. 70% untuk ahli waris, 30%-nya bisa diwakafkan. Tapi itu diakadkan sebelum pada saat waktu awal dia ya, memiliki polis tadi, akad. Polis, ya. Jadi diakadkan bahwa saya mewakafkan senilai nilai manfaatnya ada 30% ke Nazir ini untuk program apa. Oke. Wah, semakin beragam lah ya, semakin enak lah ya. Beragam. Jadi saat ini wakaf sudah mulai kita berkembang inovasi-inovasi sehingga orang mudah untuk saya punya polis boleh bisa wakafin boleh enggak. Bahkan fenomena yang ada wakaf polis asuransi ini banyak non muslim. Oh gitu ya. yang mau wakafkan. Yang mau wakafkan. Berarti pemahaman seperti apa yang dimiliki oleh non muslim sehingga saya sekarang dari sisi ini aja ya, sisi sosial. Jadi trainer salah satu asuransi Pak Budi. Asuransi ya. Itu ngasih trainer tentang wakaf polis ini. Itu setiap bulan saya rutin ngisi training. Kalau mereka kan training ya buat agen-agen. Itu agen-agennya. Betul. Mereka kan akan menawarkan ke masyarakat ya. Ke masyarakat untuk tadi para pemilik asuransinya diwakafkan tadi. Nah, rata-rata para pembelinya non muslim. Berarti di kemanfaatan sosial ya. Kemanfaatan sosial dia ngerasa bahwa dia tenang juga ya, non muslim juga pertimbangannya yaitu tadi ya akan mendapatkan balasan, ketenangan di hidup gitu ya. Kepuasan batin gitulah. Bahwa kebaikan dia itu nggak dirasakan secara buat ahli waris, dianya gitu. Buat anak keluarga. Tapi saya bisa berbagi kebaikan, manfaat harta saya itu buat orang lain. Betul. Jadi ya ini kan sifatnya umum gitu ya, sunatullah gitu ya. Maksudnya perasaan-perasaan yang nyaman, enak, puas gitu kan bisa dirasakan oleh semua orang gitu ya Pak Soleh. Ini keren saya kira ini Pak Soleh. Cuma kita memang harus memulai dari apa yang kita bisa. Betul. Apa yang kita dekat dengan kita. Mungkin gitu ya, mungkin kita mungkin mulai berusaha mencari lembaga-lembaga wakaf yang ada di sekitar kita untuk bisa menjadi saluran itu tadi ya. Betul. Pak Soleh ya. Apa menjadi yang kita miliki nazir. sebagai nazir ya, kita percayakan sebagai nazir untuk pengelola pengelola harta kita. Betul. Sehingga tadi permasalahan yang sekarang banyak ada itu bisa diselesaikan salah satunya dengan wakaf gitu ya. Keren. Kemiskinan akan selesai tadi ya, semuanya akan selesai insya Allah. Jadi Allah itu sudah ngasih solusi sebetulnya buat kita. Ngasih solusi, sisa kita mau pakai atau enggaknya gitu ya. Kadang kita berpikirnya kemiskinan terus menerus nggak selesai malah naik terus. Terus gitu ya. Bahkan kan kita buat mengatasi kemiskinan dari pinjam utang, buat penyaluran gitu kan. Padahal Allah sudah ngasih nih gitu. Sedekah jariah dengan wakaf tadi. Dan kalau dari sisi BWI ya sudah banyak melakukan literasi lah ya ke instansi, ke tokoh-tokoh masyarakat gitu. Betul. Ya. Makanya tadi ini PR buat kita pun para dai. Para dai kadang orang di khutbah Jumat itu perlu jarang materi-materi wakaf disampaikan. Ya. Jadi memang udah saatnya menyampaikan tentang materi ini gitu. Apalagi kan materinya bicaranya materi tentang investasi. Ini jelang Ramadan nih, Ramadan. Betul. Pas ya ininya kan lagi naik-naiknya nih rupiah. Kenapa? Tayangnya nih pas Ramadan, insya Allah. Jadi ini pas untuk bisa memotivasi kita semuanya di bulan Ramadan nanti kita berkejar-kejaran dengan pahala yang lain berpahala gitu ya. Dengan insya Allah memanfaatkan apa yang kita miliki yang terbaik lah ya. Betul. Apalagi ingat kalau bicara sedekah kan ada di dalam Al-Quran jelas Pak Budi. Bagaimana dia meminta pada ya Allah hidupkanlah saya gitu. Karena saya belum sedekah gitu. Bayangin. Harus selalu diingatan kita nih, kesadaran kita nih. Jangan sampai terlambat gitu ya. Jangan sampai terlambat kita untuk apalagi kita bicara sedekah jariah wakaf. Sudah nggak kita punya investasi saat ini sedekah jariah wakaf? Betul. Jadi jangan mikirnya investasi yang hanya sifatnya sementara gitu ya. Karena gini kemarin saya teringat juga nih Pak Soleh di awal tayangan kita gitu salah satunya Dr. Uni menyampaikan
carilah dunia tapi untuk akhiratmu. Nah, ini Iya. berarti kan ngepas juga nih dengan Betul. tema wakaf gitu ya. Kita semangat cari duit, tapi jangan lupa akhirat. Karena dengan itu kita bisa, dengan uang yang kita miliki, kita bisa mencapai derajat di akhirat dengan baik gitu ya. Bayangkan, apalagi kalau kita bicara tadi uang, apalagi bicara tadi wakaf yang dibangunkan masjid, masjidnya dipakai sholat setiap hari. Wah, Dan luar kampus-kampus juga ada ya. biasa. Kampus-kampus ada. Ah, Kampus-kampus itu di luar negeri itu sebutnya wakaf yang dikelola. apa kalau di istilah lain wakaf itu? Dana Istilah abadi. lain itu ada dana abadi atau endowment fund. Endowment fund, benar. Di luar negeri itu endowment fund. Itu adalah wakaf. Dan Salah itu satunya triliunan adalah juga. triliunan. Salah satunya adalah Stanford, Wah, itu kan Harvard. universitas terkenal tuh. Harvard. Kita tahu yang kita tahu ada Al-Azhar. Al-Azhar, benar. Al-Azhar. Al-Azhar itu kan orang mahasiswa gratis. Gratis. Karena Dari endowment wakaf. fund itu. Dari endowment fund tadi. Dari wakaf yang dikelolanya itu bahkan dana wakaf ini dipinjam oleh APBN negara, bayangin. Wah, kita bisa nggak ya wakaf dipinjam untuk program negara gitu ya? Kalau udah besar lah Kalau ya. udah besar Kalau lah. udah besar. Kemasannya kita masih 2,3 triliun. Oh, kecil ya kalau Iya. dibandingkan dengan Makanya tadi APBN. sekolah-sekolah tadi kalau dia punya dana abadi, yang wakaf ini jadikan dana abadi sekolah. Benar. Jadi bisa untuk membantu kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan. Dana abadi kita ngumpulin dana wakafnya buat sekolah terus dan jadi dana abadi tiap tahun. Terus tambah Kan, gitu ya. Hari ini contoh gini, sekolah ini ngelola nerima wakaf 10 miliar. Tahun depan 10 miliar udah 20 miliar. Ah, benar. 5 tahun yang akan datang, kalaulah 10 miliar rata-rata udah 50 miliar. Itu dijadikan buat sekolah dana abadi, dia udah punya 50 miliar sekolah itu. Ya harus dimulai nih Pak Sulani. Makanya kenapa tadi Stanford, Harvard bisa terus karena dia punya Dan dana dia abadi. memulai udah jauh-jauh hari sebelum Udah jauh-jauh dan dia udah praktek terlebih Udah dahulu praktek. dipraktekkan nilai-nilai wakaf sudah dipraktekkan di Stanford gitu ya, di Harvard ya. Harvard. Masya Allah. Makanya kita saat ini sudah mulai tuh lembaga pendidikan sudah mulai bergeser punya Indonesia dana udah abadi. ada ya di Indonesia. Di Indonesia ada dana abadi tapi belum dibikin konsep wakaf. Oh. Ya. Berarti apa ya? Masih apa ya? Intinya belum Belum konsep dibikin wakafnya kayak belum endowment ini dia. konsep wakaf belum dibuat. Baru Ah. sekedar ya begitu aja nggak dikembangkan dengan maksimal gitu. Oh, oke Ya. oke. Walaupun sekarang udah mulai dana abadi ini diinvestasikan di wakaf di CWLS. Karena ada beberapa kampus di di Bogor IPB contoh dia Udah ya. dana abadinya disimpan di Kes Wakaf Link Sukuk Oke. di CWLS. Terus Unpad, ITB, banyaklah kampus-kampus udah mulai yang dia UNER mewakafkan dana abadinya disimpan di sektor wakaf. Oke, Mulai berarti sudah sekarang. semakin ini ya. Udah mulai sekarang kampus udah mulai bisa Udah masuk melebar mengembangkan kemana-mana ke kampus, sektor pendidikan, ke sektor bisnis gitu ya. Iya. Insya Allah ke depannya cerah nih ya wakaf ya. Ya optimis lah ya dengan kita segala. optimis dan ini menjadi satu solusi buat Indonesia nyelesain masalah dengan wakaf. Saya rasa. Masya Allah. Karena Masya Allah. karena sustainability pertama wakaf ini adalah produk Allah. Betul. Allah itu nggak akan mungkin. Jangan meragukan produk. Jangan meragukan produk Allah. Udah terbukti gitu ya dari dulu gitu ya. Produk Allah itu nggak mungkin salah. Allah membuat itu pasti ada tertentu. Tinggal bagaimana kita sebagai seorang muslim menunaikan itu dan tentukan kebaikan buat kita. Ya moga-moga diskusi ini bisa mengalir juga sampai jauh nih, bisa kedengaran yang lain gitu ya, menjadi membuka pandangan atau pendapat yang lain untuk bisa lebih mempopulerkan wakaf. Betul. Bahkan berharap mudah-mudahan yang dengar saat ini gitu ya, sudah mulai saatnya saya take action untuk saya mulai berwakaf. Masya Allah, insya Allah lah ini. Karena jangan sampai terlambat. Jangan sampai baik. kita sudah meninggal baru sadar, saya pengen sedekah, kok kenapa ya saya nanti kebayang kita nggak punya wakaf gitu ya. Pada saat kita meninggal itu nggak ada pahala yang mengalir. Aduh, gitu. ya Allah. Saya nunggu-nunggu pahala hanya doa anak saja. Anak Tapi juga lupa-lupa. Kalau lupa nggak doain, Makanya, kalau kita ilmunya nggak bermanfaat gimana, nggak dapat apa-apa. Tapi kan kalau wakaf, kok kenapa sih tidak dapat pahala yang ngalir terus? Tiba-tiba ada angin Tiba-tiba angin semilir, tiba-tiba dapat buah-buahan dari yang wakaf kita, tiba-tiba dapat, terus tiba-tiba timbangan yang dulunya timbangannya lebih berat ke dosanya, kok naik kok
Insya Allah. Ah, Oke, ini Pak Soleh menjadi luar biasa. perbincangan yang menarik ya di kesempatan hari ini. Semoga ini di bulan Ramadan gitu ya, Ziz ya. Di bulan Ramadan ini kita deket nih. Semoga juga posisi kejiwaan kita, ruhiyah kita juga lagi naik-naiknya Betul. nih. Sehingga insya Allah perbincangan kita malam hari ini bisa menginspirasi lah ya. Bisa menginspirasi, kita memberikan harta yang terbaik untuk kita wakafkan. Kita Betul. sedekahkan, sedekah jariah yang panjang. Terima kasih Pak Soleh. Sama-sama Pak Budi. Hatur nuhun. Semoga ini Sama-sama. diskusi yang memberikan manfaat. Dan para sahabat lewat jam kerja, perbincangan kita pada hari ini cukup menarik. Apalagi ini ada dua sisi antara dunia dan akhirat. Antara pahala yang terus mengalir sampai jauh, dan kita bisa merasakan insya Allah ketika kita benar-benar memberikan dana kita atau apa yang kita miliki untuk wakaf di jalan Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartini dari Badan Wakaf Indonesia mengajak semua warga daerah dari Provinsi Jawa Barat, khususnya daerah Kota Bandung dan sekitarnya, ayo berwakaf melalui Lembaga Wakaf Bina Imani Berkarya. Mudah-mudahan wakaf yang diberikan dan juga disalurkan melalui lembaga BIB ini menjadi semakin berkah, bermanfaat untuk umat. Kami tunggu untuk segera berwakaf melalui BIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wakaf. Salurkan infak terbaik Anda dengan scan QR barcode yang tertera di layar ya. Insya Allah berkah. Barakallahu fikum.